Pernah nggak sih, kalian lagi duduk santai di ruang tunggu bandara, udah siap banget buat liburan atau meeting penting, tiba-tiba ada pengumuman kalau penerbangan kalian ditunda tanpa batas waktu. Pasti bete banget kan? Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Cuaca buruk, mesin rusak. Nah, di balik rasa frustrasi kita sebagai penumpang, sebenarnya ada pertempuran luar biasa epik yang lagi berlangsung buat menyelamatkan jadwal penerbangan yang lagi kacau balau. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal mengupas tuntas kejeniusan dan tentunya kekuatan otot di balik manajemen krisis penerbangan. Kita semua tahu betapa bikin frustrasinya menatap layar keberangkatan yang tiba-tiba dipenuhi warna merah. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar waktu badai tiba-tiba menghantam, atau waktu ada pesawat rusak yang memblokir seluruh landasan pacu? Maskapai penerbangan tuh nggak cuma duduk diam nunggu keajaiban loh, mereka langsung mengeksekusi sebuah proses tak kasat mata yang luar biasa kompleks buat mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Angka 179 ini bukan sembarang angka. Berdasarkan data dari tim ahli pemulihan di Rescue Tech, ternyata ada 179 insiden pesawat yang lumpuh secara global di tahun 2024. Ya, kalian nggak salah dengar. Itu adalah rekor tertinggi baru yang jujur saja lumayan mengkhawatirkan. Bayangkan, 179 kali bandara di seluruh dunia harus menghadapi mimpi buruk logistik, landasan pacu ditutup, dan jadwal penerbangan hancur berantakan dalam sekejap. Ini dia realitas krisis sesungguhnya yang bakal kita urai hari ini. Buat ngasih gambaran, ini nih peta jalan kita di sesi kali ini. Kita bakal melihat krisis ini dari dua sisi, mulai dari kekacauan saat pesawat bermasalah, aksi evakuasi fisik menggunakan alat berat, sampai ke bagian yang lebih rumit kayak teka-teki penyusunan jadwal, solusi matematika heuristiknya, dan tentunya pertarungan antara kecepatan melawan kesempurnaan. Jadi, mari kita mulai dengan momen di mana segalanya mulai berantakan, yaitu ketika gangguan dan keterlambatan melanda. Jadwal penerbangan komersial itu ibarat rumah kartu yang sangat rapuh. Senggol dikit aja karena satu kejadian tak terduga, seluruh jadwal maskapai bisa runtuh. Dan efek dominonya, wah brutal banget. Disinilah proses yang namanya pemulihan pesawat atau aircraft recovery mengambil alih. Menariknya, di industri aviasi, istilah ini tuh punya dua arti yang sangat berbeda. Beroperasi persis kayak perang di dua front. Front pertama sifatnya harfiah banget. Adu otot pakai alat-alat raksasa buat nyingkirin pesawat yang mogok dari aspal. Nah, front kedua ini lebih abstrak. Ini urusan otak. Melibatkan algoritma matematika super cepat buat menyusun ulang ribuan jadwal pesawat dan kru yang saling tumpang tindih. Oke, kita masuk ke garis depan yang pertama dulu. Pemulihan fisik alias unjuk kekuatan otot. Coba bayangkan sebuah monster seberat ratusan ton tergelincir dari landasan. Kalian jelas nggak bisa dong asal narik pesawat itu pakai truk derek biasa. Bandara mutlak butuh alat yang sangat spesifik. Peralatan super canggih, contohnya seperti sistem R2S dari Rescue Tech ini, didesain khusus buat mengangkat dan memindahkan badan pesawat dengan sangat aman tanpa bikin kerusakan struktural tambahan. Sistem gahar ini memberikan kekuatan otot murni yang ternyata bisa memangkas waktu penutupan landasan pacu sampai lebih dari 50%. Intinya sederhana, semakin cepat si pesawat raksasa ini dipindahkan, semakin cepat bandara bisa kembali bernafas lega. Tapi begini, menyingkirkan pesawat dari landasan itu baru pemanasan. Sekarang kita masuk ke bagian yang benar-benar menguras otak, teka-teki jadwal penerbangan. Begitu landasan pacu kembali bersih, masalah belum selesai. Malah, maskapai masih harus menghadapi kehancuran digital karena jadwal mereka udah hancur lebur. Tantangan untuk membangun ulang jadwal ini dikenal sebagai masalah pemulihan pesawat. Dan dalam dunia matematika, ini diklasifikasikan sebagai masalah NP-hard. Bingung? Bayangin aja main sliding puzzle raksasa. Kalau kalian geser satu jadwal penerbangan, kalian juga harus menggeser kru, jadwal perawatan, rotasi pesawat lain, dan ketersediaan gerbang bandara secara bersamaan. Mencari solusi yang 100% sempurna buat masalah ini tuh saking rumitnya, sampai-sampai superkomputer tercanggih pun nggak bakal sanggup menyelesaikannya pakai cara paksa dalam waktu yang masuk akal. Dan percaya deh, kalau ada satu hal yang nggak dimiliki maskapai di saat seperti ini, itu adalah waktu. Kenapa kecepatan itu krusial banget? Gini, membatalkan satu penerbangan aja bisa bikin maskapai rugi sekitar 20.000 euro. Itu angka yang fantastis kan? Belum lagi, pusat komando operasi maskapai biasanya cuma punya jendela waktu yang sangat sempit, sekitar 20 menit doang buat ngasih jadwal perbaikan. Kalau mereka ngotot pakai perhitungan matematika eksak buat nyari jadwal yang paling sempurna, komputasinya butuh waktu lebih dari 2 jam. Pertanyaannya, buat apa punya jadwal sempurna dalam 2 jam kalau penumpang kalian butuh terbang sekarang juga? Terus gimana cara mereka keluar dari jalan buntu ini? Jawabannya ada di sebuah kompromi cerdas, solusi matematika heuristik. Nah,
Hal yang paling menarik di sini adalah kita bisa mengintip langsung ke balik layar operasi mereka. Logika pseudocode inilah yang menjadi otak di balik pemecah masalah heuristik yang kita bahas. Daripada maksa nelan teka-teki NP-hard yang raksasa ini bulat-bulat dalam satu hitungan super rumit, sistem ini melakukan trik yang sangat elegan. Ia memecah satu masalah maha besar tadi menjadi masalah-masalah kecil yang jauh lebih mudah dikelola. Cara ini sukses besar untuk menghindari kelumpuhan komputasi. Secara praktis, trik pemecahan heuristik ini bekerja dalam 2 langkah yang sangat rapi. Langkah pertama, fokus pada penugasan armada. Di fase ini, algoritma cuma mikirin soal penerbangan mana sih yang harus ditunda dan mana yang dengan berat hati harus dibatalkan sambil tetap menyesuaikan dengan batas kapasitas bandara. Di sini, sistem belum mikirin soal pesawat mana yang bakal dipakai. Nah, baru di langkah kedua, yang namanya rotasi pesawat. Setelah jadwal baru yang lebih simpel tadi jadi, algoritma mulai mencocokkan ketersediaan pesawat di lapangan dengan jadwal penerbangan yang baru tersebut. Super cerdas. Pada akhirnya, ini semua bermuara pada satu pilihan berat. Seberapa berani kita mengorbankan kesempurnaan demi kecepatan? Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kalau maskapai maksa pakai model matematika pasti yang mencari kesempurnaan 100%, mereka akan gagal total karena butuh waktu komputasi 2 jam lebih. Ingat, mereka cuma punya waktu 20 menit. Di sisi lain, matematika heuristik hibrida ini sanggup menyajikan solusi untuk hampir 500 penerbangan terdampak hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Ya, kurang dari 1 menit. Dan coba tebak, margin kesalahannya dibandingkan dengan jadwal yang sempurna tadi, itu kurang dari 0,5%. Mereka rela menukar 0,5% kesempurnaan demi menghemat waktu berjam-jam, yang mana itu adalah pertukaran yang sangat-sangat sepadan. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan perbedaan drastis antara keduanya. Coba perhatikan stabilitas luar biasa dari heuristik hibrida. Sistem ini dengan konstan menemukan solusi praktis hanya dalam hitungan detik atau menit, nggak peduli seberapa berantakannya skenario yang ada. Bandingkan dengan metode pencarian exact yang waktunya bisa tiba-tiba melonjak gila-gilaan, buang-buang waktu yang berharga tanpa ngasih hasil yang bisa langsung dieksekusi di lapangan. Sebagai penutup dari sesi bedah materi ini, coba deh kalian ingat-ingat lagi momen ngeselin pas nunggu pesawat delay di bandara. Sekarang kalian tahu kan, di balik keheningan itu ada traktor raksasa yang lagi berjibaku menyingkirkan puing-puing dan ada algoritma canggih yang lagi memecahkan hitungan matematika mustahil hanya dalam 60 detik. Pertanyaannya, apakah kalian lebih milih maskapai ngotot mengejar jadwal sempurna yang bikin kalian terlantar berjam-jam atau menerima jadwal yang 99,5% sempurna tapi bisa nerbangin kalian pulang secepatnya? Kompleksitas dunia aviasi modern ini benar-benar sebuah tarian epik antara mesin yang luar biasa kuat dan pikiran manusia yang sangat pragmatis. Terima kasih ya sudah ikut membongkar misteri ini bareng saya hari ini.